Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kami mewakili Majelis Jemaat GPIB Shalom yang ada di Balikpapan mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah pada hari ini, hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020. Kita akan melaksanakan ibadah rutin kita, ibadah rumah tangga. Dan bagi yang akan mengambil bagian dalam ibadah ini, kami juga mengucapkan banyak terima kasih dan sekaligus kita patut mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga atas waktu dan kesempatan yang diberikan bagi kita untuk memuji dan memuliakan nama-Nya yang agung. Sebelum kita memulai ibadah kita bersaat teduh sejenak. Jemaat, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Untuk menyambut kehadirannya dalam ibadah ini, kita angkat pujian dari Gita Bakti nomor 38, bait yang pertama, Yesus Sumber Damai. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita serahkan ibadah keluarga pada malam ini di dalam pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, ke dalam tangan kasih-Mu, kami mau serahkan persekutuan ibadah keluarga kami pada malam hari ini, dari awal, pertengahan, hingga selesai. Biarlah ibadah ini jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, kita akan menaikkan Mazmur pujian berbalasan berdasarkan Mazmur pasal 73 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Mazmur 73 ayat 1 sampai dengan ayat 5, dan saya akan bacakan buat kita sekalian. Pergumulan dan pengharapan. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Demikianlah Bapak, Ibu, saudara-saudara, bacaan Mazmur pujian, dan kita
aminkan dengan Kidung Jemaat nomor 318 bait 1 dan 2. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Sebelumnya kita bersatu hati memohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan malam ini kami boleh kembali bersekutu bersama sekeluarga untuk bersama-sama beribadah. Kami akan membaca sabdamu dan saat ini kami sehati memohon bimbingan dan pertolongan kuasa Roh Kudus. Dengan demikian firman Tuhan yang akan kami baca, dengar dan renungkan saat ini boleh memberkati kami semua. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kami jemput berdiri untuk kita membaca firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal 7 ayat ke-10 dan ayat 11. Ini bacaan sesuai dengan bacaan secara sinodal GPIB untuk ibadah keluarga hari ini, tanggal 13 Mei. Pertama Korintus pasal 7 ayat 10 sampai dengan ayat 11, firman Tuhan menyatakan tentang perkawinan. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Demikianlah saudara-saudara pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam, shalom semuanya. Kita bersyukur sama Tuhan, kita masih bisa beribadah bersama-sama sekeluarga pada hari Rabu ini. Dan saat ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari 1 Korintus pasal 7. Ayat 10 sampai dengan ayat 11, di mana dalam pasal 7 1 Korintus ini firman Tuhan berbicara tentang perkawinan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang perkawinan, maka kita boleh melihat dari sudut pandang firman Allah bahwa perkawinan itu merupakan sebuah lembaga yang sakral, sebuah lembaga suci gereja, karena Tuhan sendiri yang telah menetapkan peristiwa ini terjadi. Jadi Tuhan yang merancang setiap perkawinan orang percaya. Jadi perkawinan itu terjadi bukan karena keinginan, bukan karena kemauan dari seorang laki-laki atau dari seorang perempuan atau kemauan dari pihak orang tua buat anaknya dan siapapun. Perkawinan ini merupakan sebuah rancangan dari Allah. Merupakan ketetapan sendiri yang Allah buat terhadap manusia. Kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal 2 di ayatnya yang ke-24, di situ disebutkan kalimat, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Lalu di ayat ke-25 juga dikatakan, mereka berdua telanjang tetapi mereka tidak merasa malu. Jadi seorang laki-laki yang meleburkan dirinya dengan seorang perempuan, ini adalah prakarsa Allah. Menjadi satu daging merupakan ketetapan Allah. Jadi karena perkawinan ini merupakan sebuah rancangan Allah sendiri atau ketetapan Allah sendiri, maka manusia perlu menghargai itu. Dan diungkapkan di dalam khotbah Yesus, maksud kami dalam ungkapan Yesus yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 19, Yesus sendiri yang menyampaikan firman ini, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudara-saudara, inilah hakikat dari perkawinan. Bahwa apa yang sudah Tuhan Allah satukan tidak boleh manusia pisahkan. Tidak boleh manusia ceraikan atau manusia hancurkan. Karena sama saja dengan menghancurkan karya Allah. Menghancurkan pekerjaan Tuhan yang sangat suci ini. Jadi saudara, peleburan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan ini berlangsung secara permanen. Tidak ada hal yang bisa memisahkan apapun. Apapun itu. Walaupun dikatakan di sini yang bisa memisahkan itu hanya satu, yaitu maut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan kita hari ini, Rasul Paulus menjelaskan kembali kepada jemaat di Korintus tentang hakikat dari perkawinan itu, yang merupakan sebuah upacara suci
sebuah ritual suci, sebuah ritual kudus, supaya betul-betul kesatuan dalam ikatan perkawinan ini dihormati dan dijaga. Dan di sini saudara, Paulus memberikan sebuah pandangan tentang perkawinan yang diancam oleh perceraian. Paulus mengatakan bahwa seorang istri tidak memiliki kewenangan atau hak untuk menceraikan suaminya. Begitu pula sebaliknya, suami juga tidak boleh menceraikan istrinya karena alasan apapun. Ini menegaskan bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang bukan main-main kita lakukan. Tetapi ini merupakan sesuatu yang sangat serius dan perlu mendapatkan perhatian dari setiap umat yang percaya sama Tuhan. Rasul Paulus saudara memberikan argumen di sini, pasti argumen ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul seputaran kehidupan rumah tangga dalam perkawinan, khususnya di dalam hal perceraian. Kalau memang sudah tidak bisa dielakkan ini perceraian karena faktor yang sebenarnya bukan karena faktor Tuhan yang hadirkan, tetapi karena faktor manusia sendiri yang menciptakannya. Dan memang sudah tidak ada solusi yang lain lagi dikatakan. Paulus mengatakan jikalau dia bercerai, maka dia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan istrinya atau berdamai lagi dengan suaminya sehingga kembali rumah tangga ini boleh utuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang kalau kita membaca dalam Injil Matius, perceraian yang boleh terjadi itu karena faktor persinahan. Jadi ketika ada satu pihak yang melakukan dosa persinahan, maka pihak yang lain boleh menggugat untuk perceraian. Tetapi dikatakan di situ juga bahwa persinahan merupakan sebuah perbuatan yang pasti sangat dibenci oleh Allah. Dan dia tidak menginginkan umatnya melakukan hal semacam itu. Dan kalau di bagian awal juga dikatakan apakah dibolehkan seorang suami atau seorang istri menceraikan pasangannya karena alasan apa saja, maka ditegaskan bahwa tidak seperti itu yang Allah rancang sejak semula. Bahwa apa yang sudah Tuhan persatukan tidak boleh manusia pisahkan oleh alasan apapun juga. Jadi ini merupakan sebuah ketetapan Allah, sebuah rancangan Allah yang harus menjadi perhatian serius dari seluruh umat Tuhan yang melangsungkan perkawinan. Karena ketika kita mengambil keputusan untuk melangsungkan perkawinan, maka ikatan ini merupakan komitmen seumur hidup. Tidak bisa dipisahkan oleh karena alasan apapun. Saudara-saudara, mengapa Paulus menyampaikan firman Tuhan ini kepada jemaat di Korintus? Supaya bagaimana kita punya keluarga itu selalu berlangsung dalam suasana kedamaian. Betapa pentingnya kehidupan keluarga yang damai. Karena hanya keluarga yang damai yang bisa menuai kehidupan yang sungguh diberkati. Tidak ada sebuah berkat yang bisa dituai dari keluarga yang tidak ada kedamaian. Suami istri yang tidak pernah menikmati relasi yang damai, sulit untuk membuat rumah tangga tersebut mengalami berkat dari Tuhan. Seperti ungkapan dari kitab Mazmur, kalau diam bersama dengan rukun, Tuhan buka tingkap berkat diperintahkan masuk di dalam kehidupan tersebut. Jadi itu artinya bahwa tidak ada berkat Allah yang akan datang dalam satu suasana hidup rumah tangga yang hancur dan tidak mengalami kedamaian. Jadi kalau kita membaca nasihat firman Tuhan ini menjadi sebuah
berkat luar biasa buat rumah tangga kita saat ini. Supaya selalu menjalin relasi yang harmonis. Kalaupun dalam menata rumah tangga ada persoalan, ada pergumulan, ada kesulitan, maka perceraian bukanlah solusi yang harus kita ambil. Pasti ada jalan terbaik. Jadi kalau kita melihat dalam bacaan firman Tuhan ini, jalan itu cuma ada satu. Ciptakan lagi perdamaian dengan pasangan. Karena tidak diizinkan oleh Tuhan untuk kita harus menghancurkan lembaga perkawinan ini dengan perceraian. Jadi solusinya lah kembali kita bisa menerima. Bagaimana seorang suami punya hati yang mau mengampuni. Bagaimana seorang istri yang punya hati yang mau mengampuni. Dan terus bersandar kepada Tuhan. Disitulah kita baru bisa menemukan betapa indahnya hidup mengampuni tersebut. Sekalipun mungkin hati sangat tersakiti, mungkin hati kita sangat dihancurkan, tetapi ingatlah bahwa manusia luar biasa bikin dosa di hadapan Allah, tapi toh Allah membuka pintu pengampunan supaya manusia bisa juga memiliki hati seperti itu. Hati yang penuh kasih, hati yang mau mengasihi, dan hati yang mau hidup berdamai. Dalam situasi hidup yang semakin sulit ini, maka tidak saudara, kita harus menciptakan keluarga yang kuat. Keluarga yang selalu diwarnai dengan shalom. Keluarga yang diwarnai dengan kedamaian. Dan hanya keluarga seperti ini yang selalu dititipi Tuhan berkat untuk memberkati hidup keluarga yang lain. Mari saudara, kita selalu kuatkan kehidupan keluarga kita. Jadilah suami yang selalu membawa kedamaian buat keluarganya. Jadilah istri yang membawa kedamaian buat keluarganya. Anak-anak akan menikmati berkat luar biasa dari profil orang tua yang seperti ini. Yang selalu mau hidup dalam kedamaian. Dan pasti Tuhan akan terus memberkati keluarga yang seperti ini. Dengan demikian saudara, kita boleh tampil menjadi keluarga-keluarga yang sungguh memberkati kehidupan banyak orang. Dan biarlah keluarga kita berkenan Tuhan pakai untuk menjadi pembawa kedamaian untuk kehidupan orang lain. Tuhan Yesus memberkati setiap keluarga umat-Nya. Amin. Kristus ada
Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mari kita bersatu hati dalam permohonan syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang boleh menjadi kepala dari setiap keluarga umat-Mu. Hari ini kami sungguh bersyukur Tuhan boleh melawat kami dengan satu nasihat supaya rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang penuh dengan kedamaian. Kami punya hati sebagai suami yang selalu mau hidup membawa kedamaian buat semua isi rumah tangga. Begitu pula kami sebagai istri, sebagai ibu, juga diberikan hati yang sama. Supaya kehidupan kami sebagai orang tua benar-benar boleh menjadi berkat buat anak-anak yang Tuhan titip dalam hidup rumah tangga kami, untuk juga boleh menuai berkat. Ketika setiap keluarga kami mengalami berbagai macam persoalan, mengalami berbagai macam pergumulan seperti yang dialami oleh jemaat di Korintus dalam hal perkawinan, bahkan di ambang perceraian, firman Tuhan melawat dan menasihati mereka supaya menjaga kesucian perkawinan yang sudah terjadi, dan biarlah selalu hidup dalam perdamaian. Kalaupun itu tidak bisa lagi dielakkan bahwa keluarga tersebut harus mengalami perceraian, maka perceraian tersebut menutup kemungkinan untuk melangsungkan lagi perkawinan, kecuali berdamai lagi dengan pasangannya. Itulah yang firman Tuhan amanatkan kepada kami juga pada saat ini. Mari Bapa di surga memberkati setiap keluarga kami. Tolonglah kami diberikan kekuatan dan kemampuan dalam menghadapi berbagai kesulitan, tantangan, pergumulan dalam hidup bersama. Dan kami percaya berjalan bersama dengan Tuhan pasti ada jalan dan solusi yang terbaik. Sehingga rumah tangga kami tetap utuh, dan Tuhan boleh titipkan berkat untuk memberkati kehidupan banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati kami sebagai suami, berkati kami sebagai istri, berkati kami sebagai anak-anak, berkati kami sebagai keluarga umat Tuhan. Dan juga Engkau Tuhan kuatkan setiap iman kami, dan mampukan kami untuk terus menumbuhkan kedamaian dalam hidup bersama di tengah rumah tangga kami. Dan mari juga Engkau Tuhan mengutus kami untuk membawa damai tersebut kepada sesama kami. Dan nama Tuhanlah yang akan selalu dipermuliakan di sana. Bagi setiap rumah tangga yang barangkali saat ini sementara mengalami berbagai macam pergumulan, mari Engkau Tuhan juga sertai, Engkau berkati, supaya kami tidak mengandalkan kemampuan diri, kekuatan diri dalam segala pergumulan tersebut. Tetapi kami mau merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, melibatkan kuasa Tuhan yang bekerja, sehingga pada akhirnya ada berkat yang boleh kami alami dalam hidup bersama kami. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami mau berdoa. Biarlah Tuhan sumber segala berkat boleh terus melawat setiap keluarga kami dengan berkat-berkat dari Tuhan. Baik itu berkat jasmani maupun juga berkat-berkat rohani yang akan menopang, menguatkan iman kami dalam segala kesulitan di tengah dunia ini. Bapa di sorga, kami juga mau doakan warga jemaat yang barangkali saat ini dalam kondisi lemah tubuh, mereka sakit, ada yang dirawat di rumah sakit dalam proses perawatan tenaga medis, bahkan juga dalam masa-masa pemulihan di tengah rumah masing-masing. Biarlah kuasa-Mu Tuhan terus bekerja, berkarya, memberikan kekuatan, menganugerahkan berkat kekuatan serta kesehatan buat mereka semua. Tuhan juga boleh kuatkan kami baik iman maupun imun tubuh kami di tengah pandemi COVID-19 ini.
Biarlah Tuhan terus berikan kami sukacita, jauhkan kami Tuhan dari kekhawatiran, jauhkan kami juga Tuhan dari rasa takut yang berkelebihan. Biarlah kami boleh selalu mengalami kedamaian, ketenangan hidup bersama dengan Tuhan dalam menata hari-hari hidup kami ke depan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat kehidupan di tengah bangsa dan negara kami. Mari Tuhan menilik pergumulan yang bangsa kami alami saat ini, bahkan juga dialami oleh banyak bangsa di dunia ini. Mari Engkau Tuhan memberkati semua upaya yang sementara dilakukan dalam rangka untuk memutus rantai penularan dari wabah virus corona ini. Biarlah kuasa yang bekerja Tuhan supaya semua boleh dipulihkan, kami boleh kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Bahkan kami juga Tuhan boleh diberikan lagi kesempatan untuk bersekutu bersama di tengah persekutuan di jemaat-Mu, baik dalam ibadah hari Minggu maupun ibadah keluarga dan juga ibadah-ibadah pelkat yang lainnya. Terima kasih Bapa di sorga, kehidupan kami semua sebagai persekutuan umat-Mu, kami persembahkan sepenuhnya hanya di dalam naungan kasih setia-Mu Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang kami berbuat melawan kehendak Tuhan. Kami datang berdoa, bersyukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan membawa persembahan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dalam Mazmur 96 ayatnya yang ke-8 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 287A, bait 1 dan 2, Sekarang Bersyukur.
jemaat, saya undang kita untuk berdiri. Kita doakan persembahan kita yang kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang ada di surga, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih atas pimpinan dan tuntunan Tuhan dalam ibadah kami pada saat ini, sehingga kami telah selesai mendengarkan pewartaan firman-Mu dan perenungan firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu yang mewartakan firman. Biarlah firman ini tidak lalu begitu saja di hati dan pikiran kami, dan boleh menjadi kekuatan di dalam kami menapaki hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Ya Bapa di surga, sebagai rasa syukur hati kami telah memberikan persembahan untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini, kuduskanlah persembahan kami ini yang kami bawa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat silakan duduk. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam bagian pengutusan. Pergilah dalam damai sejahtera Allah, lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama dalam ibadah keluarga hari ini. Sebagai nyanyian penutup Kidung Jemaat nomor 451, bait 1 dan 2. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami boleh beribadah dalam keluarga pada malam ini, dan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesai, kami percaya kuasa Tuhan yang sudah menuntun kami, menyertai kami. Dan biarlah ibadah ini sungguh boleh diberkati Tuhan dan menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Bapa di sorga, dan biarlah berkat-Mu akan selalu mengiring kami dalam sepanjang hidup kami tiap-tiap saat. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, di dalam naungan penghentaran kuasa Roh Kudus, akan selalu menyertai dan memberkati kami sekalian, sekarang terus sampai selama-lamanya. Terima kasih, selamat malam.